Rahasia alam semesta. Segala sesuatu Rani, aku sudah menderita. Biar aku pergi saja. Ayah. Nona, dia sudah diantar. Kau orang yang tabib agung sebut, tolong selamatkan ayahku. Tapi aku nggak bisa pengobatan. Hei, Poka. Kalau kau tak bisa selamatkan Pak Tua, aku habisi kau. Maret serangan jantung, Mei patah kepala, Juli dikurung, Oktober puasa. Sampai minggu lalu, tak bisa minum, gagal jantung, hati dan usus robek. Berapa persen aku benar? Benar, semua benar. Rani, kau terlalu sedih. Dasar sampah, apa dia tahu pengobatan? Iya. Asal kau selamatkan ayahku. Barang ini punya kau. Memang dasar sampah. Kakak selamat. Cari orang yang menolongmu. Baik. Dokter, kakakku sudah selesai kemo. Iya, tadi pagi di rekeningmu tiba-tiba masuk 100 juta. Kami langsung atur kemo. Ada nama pengirimnya? Nggak ada, kayaknya namanya Pratama. Terima kasih. Sama-sama. Andi, kau nanti kakak nggak ada. Jaga diri dan Maya baik-baik. Kak, ngomong apa sih? Dokter baru selesai cekmu. Lihat, tanganmu bisa diangkat sekarang. Bapak Pratama masih hidup. Masih sesuai janji kita. 50 juta. Kakakmu temani aku semalam. Gimana? Tak tahu diri. Biar ku seret sikapmu hari ini. Rizal, dengar ya. Semua boleh kau minta. Tapi kalau ganggu kakak, aku habisi kau. Kak, aku salah, maaf. Biar kau juga rasakan. Rasanya tanganmu hancur. Pergi! Andy, tunggu saja. Aku pasti habisi kau. Kemana? Rumah sakit. Besok ikut aku ke Villa Indah. Kepala tuanya putih sembuh. Kita pergi ucapkan selamat. Pakai baju yang bagus. Jangan sampai aku malu. Aku harus rawat kakak. Sudah kubukin pembantu. Besok jam 9 pagi. Aku harus lihat kau berdiri di depan Villa Indah. Andi, Maya kerja apa? Kak, maaf ya. Aku jadi menantu keluarga Pratama.
kenapa telat? Maaf ya, Kakakmu gak apa-apa. Sudah jauh lebih baik. Berkat 100 juta yang kamu kirim. Bukannya Bibi sudah ambil uangmu? Setelah masuk, berikan ini ke keluarga Putri. Juga jangan asal bicara. Andy, untuk ucapkan selamat ke Pak Putri. Kenapa hadiahnya semua beli Maya? Paman, aku bawa hadiah. Cuma nggak disangka, Maya juga belikan. Warnanya palsu banget, kelihatan langsung kaca. Kelihatan langsung kaca. Dan gak ada kotak hadiahnya. Barang pinggir jalan ya? Kamu ngomong apa? Ramai begini. Ibu, hasil cek di rumah sakit apa ada penyakit? Ngomong apa sih? Ibu selalu puasa, berdoa, dan berbuat baik. Tubuhnya sangat sehat. Aku cuma khawatir. Cepat ke RS. Nenek nggak akan bertahan 8 jam. Andy, kamu memang tak tahu balas budi. Meme, percayalah padaku sekali lagi. Apa maksud si menantu baikmu? Bayu, ambil proyek dari Maya dan uruslah. Ibu, pergi sana. Bapak Pratama, dari mana batu ini? Batu ini dari muridku, sebagai hadiah. Kamu tak tahu, batu ini permata Rani, pusaka keluarga Putri. Beberapa hari lalu, ayah celaka diselamatkan orang hebat. Ku beri dia permata Rani ini. Katanya dia sempat selamatkan Pak Tua. Ternyata Pak Putri. Jadi kau kenal penyelamatmu? Dia berusia 20-an. Baju sederhana. Tinggi sekitar 1,8 meter. Benar. Boleh aku bertemu muridmu? Muridku sudah pulang ke kampung. Direktur Putri, ada yang bisa aku bantu? Aku juga bisa... Proyek kali ini serahkan ke keluarga Pratama. Hati-hati, Putri. Bayu, dengan dukungan Putri, bisnis kita melonjak. Kau berjasa besar. Nenek, batu itu milik Andi. Dia cuma sampah. Cuma hoki saja. Benar, menurutku batu itu paling cuma dia temukan. Jangan sebar hal ini. Keluarga Pratama bisa bergabung dengan Putri. Itu rezeki dari leluhur. Siapa berani rusak, langsung keluarkan. Tenang saja, Ibu. Aku dan Lani urus. Tak masalah. Ibu. Nenek. Dokter, gimana Ibu? Kondisi pasien sangat kritis. Darah menekan saraf. Meski operasi, peluangnya sangat tipis. Dokter, nggak ada cara lain. Ada satu cara. Pak Luki lagi rapat di sini. Kalau dia yang menangani, peluangnya mungkin lebih besar. Apa itu ketua perhimpunan Pak Luki sang ahli? Bapak Luki, aku Bayu Pratama dari Klinik 1000 Herbal. Istriku di dalam. Boleh aku ikut ke dalam? Kau bisa pengobatan tradisional? Bantu aku saja. Silakan. Maya, kenapa di sini? Nenek pingsan, lagi dirawat. Ternyata... Oh, kau tahu nenek bakal pingsan? Kakakku lagi sakit di rumah sakit kan? Aku baca di buku kesehatan begitu. Kau bisa obati nenek? Bisa, tapi... Maya? Kenapa kau ajak dia? Ibu, Andi mungkin bisa obati nenek. Jangan bercanda, dasar sampah. Cukup cari makan saja. Masih mau obati? Keluar dari sini. Ada apa? Ku bilang tusuk 0,5 inci. Kau tusuk 1 inci. Semua organ pasien berdarah. Cepat, cepat suntik adrenalin. Siapkan pengumuman. Pak Luki, tolong selamatkan ibu. Tolong, tolong. Nyawa itu takdir. Siapkan pemakaman. Biar ku coba.
Kau siapa? Andy, siapa yang izinkanmu masuk? Kau yang bunuh ibu. Kau harus bayar nyawamu. Kau Kau bisa aku mundur? Bisa. Biar aku Teach. Ikuti langkahku. Baik. Andy, kau pikir kau tabib agung? Suruh Pak Luki tusuk. Kau pantas. Acupoint Ding Yang masuk 1/2 inci. Kalau aku tak turun tangan, tak bisa ditahan lagi. Anak muda, bagaimana kau tahu? Pak Luki, selamatkan dia. Benar. Tusuk acupoint untuk kaki. Koneksi ke jantung. Kau sengaja mau bunuh Venek? Pasien tak ada tanda nyawa. Andy, kau bunuh ibuku. Kubayangkan kau. Sudah bangun? Ibu. Sudah bangun? Ibu. Anak muda, tunggu dulu. Anak muda. Pak Luki, Anda orang tua. Kenapa sujud padaku? Kau ajarkan akupunktur kau, guru bagiku. Harus sujud pada guru. Pak Luki sungguh sungkan. Kalau bukan karena Anda, nenek takkan selamat. Soal akupunktur, itu memang buat menyembuhkan... Anak muda, oh bukan. Guru besar, siapa namanya? Panggil saja Andi. Bapak Andi memang pahlawan muda. Aku terhormat. Terima kasih. Siapa yang selamatkan aku? Ketua Perhimpunan Pengubatan Tradisional, Pak Luki Sang Ahli. Tak ada orang lain? Ibu tak tahu berkat Bayu. Ibu selamat. Tadi di depan pintu, aku lihat dia diam-diam menangis. Anak bodoh. Kenapa menangis? Ibu, ada pasir masuk mata. Syukurlah. Memang kau anak yang soleh. Kemarin sore di ruang gawat darurat RSUD terjadi keajaiban. Profesor medis Bayu Pratama berkat kemampuan medisnya menolong lansia 83 tahun dari kematian. Lansia itu ternyata ibunya. Si Pratama, keluarlah kau. Andi, otakmu rusak ya? Berani gagu nenek. Dasar brengsek. Ibu, sudah kubilang Andi dan Pak Luki yang selamatkan nenek. Paman Bayu tak cuma tak bantu, malah hampir bahayakan nenek. Kenapa kau tak mau dengar? Pamanmu itu profesor medis, mana mungkin bahayakan nenek? Bilanglah. Kau mau apa? Tunggu nenek keluar. Kita cerai saja. Kau masuk penjara. Ibu. Cerai saja keluarga Pratama. Aku juga muak. Kau... Tunggu saja. Maya, aku tahu aku tak pantas. Mending kita pisah baik-baik. Lebih baik buat kita. Kau bukan aku yang bantu. Kau pasti sudah jalanan. Sekarang kau bilang pisah baik-baik. Bisa lari dari semua tanggung jawab? Maya, sebelum cerai, aku akan balas semua utangku. Bahkan bisa bantu jadi kepala keluarga Pratama. Kau sendiri sudah susah. Masih berani omong kosong, sembarangan saja. Gawat, pamanmu bikin masalah. Aku tak bersalah. Hal ini tak ada hubungannya denganku. Kau menawarkan diri ke keluarga Putri. Tapi kondisi Pak Putri malah memburuk. Kau masih bilang tak ada hubungannya. Iya, Andi. Ini ulah Andi. Dia yang ajarkan akupunktur. Jika Andi tak menipuku, Pak Putri takkan sakit. Itu Andi. Andi yang mau menyakitkan Pak Tua. Nayu sah obati Pak Tua. Putri dibekap keluarga Putri. Ayo, cari solusi. Ibu, keluarga Pratama selalu tanggung sendiri. Siapa yang salah, dia yang tanggung. Andy, keluarga Pratama sudah lama merawatmu. Kita sudah berhutang budi padamu. Nenek, kau mau aku apa? Bilang saja. Menyerahlah.
ke Putri selamatkan pamanmu. Gak bisa. Nenek, Andi tak pernah salah dari awal. Kenapa harus dia? Apa maksudmu? Andi tinggal gratis di Pratama. Kenapa tak boleh bantu Pratama? Berapa lama lagi pertunangan Nona dan Andi? Belum setengah bulan. Nona, maafkan selama ini. Nenek cari pasangan yang lebih baik. Kau akan menikah dengan berkaya. Nenek, setelah ini, aku dan Pratama tak ada hubungan. Andi. Naiklah, takut kau tersesat, kuserat saja. Paman, Bapak buat masalah besar. Keluarga Putri pasti tak menyambut kami. Sudah lihat-lihat? Belakangan ini kau jumpa siapa? Atau pergi ke mana saja? Dahimu kehitaman, dada merah. Sepertinya kau dikutuk. Tak disangka, kau bisa lihat wajah juga, Master Pratama. Aku tak bercanda. Kalau terus begini, bisa celaka darah. Jadi, menurutmu, gimana cara mengatasinya? Aku punya cara. Biar ku cium dulu. Ku ceritakan caranya. Diam. Kalau terus omong kosong, turunlah. Keluarga Putri itu seram. Kalau tak tahu, pikir kamu masuk kuburan. Ini jauh lebih seram daripada kuburan. Halo, aku Maya Pratama. Aku mau tanya soal Bapak Bayu. Keluarga Pratama, Pak Tua Putri dibunuh. Kalian sampai nyawanya terancam. Masih punya muka datang ke sini. Dokter terbaik keluarga Pratama itu Bapak Bayu. Kalau dia pun tak bisa. Datang gadis kecil. Ayo, kita bicara di dalam. Gak usah. Ini Andi si penipu. Aku tak cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Pak Luki, penyakit ayah. Organ ayah terluka parah. Pendarahan subkutan. Takutnya takkan bertahan sampai pagi. Dokter yang aku puntur ayah itu ada di bawah. Mau ketemu. Gak usah. Orang itu, Profesor Medis sok tahu. Dia sampai bunuh ibunya. Kita tanya dia, malah salah arahkan pengobatan. Dasar brengsek. Kalau ayah terjadi apa-apa, dia yang pertama kena. Oh ya, mungkin ada satu orang yang bisa obati ayahmu. Di seluruh kota Jaya, ada yang lebih hebat dari Anda. Sebenarnya, dia guru saya. Asal dia berobat, ayahmu pasti selamat. Maksud Anda? Biar saya telepon. Bicarakan dulu, soal mau nggak dia tergantung moodnya. Guru besar, ada pasien di sini yang kondisi kritis. Bisa ke sini? Aku ada masalah, belum bisa pergi. Kau pikir kau dokter? Bapak Pratama, pasien Abirlah kuat. Kalau ada masalah, keluarga Putri bisa atasi. Kalau sebut Rami, bisa nggak? Diam! Siapa kau sebut Nona Rani? Serahkan teleponnya, biar aku urus. Baik, terima kasih. Lihat siapa. Halo? Kamu siapa? Aku kakekmu. Kurang ajar. Dasar tua-tua. Tak tahu diri, tak tahu diri. Benar-benar marah. Dasar brengsek. Bapak Pratama? Dia. Siapa yang kau sebut tua? Pak Luki.
Andy, dia penipu. Kalau dia penipu, aku lebih buruk dari penipu. Pak Luki, selamatkan orang. Benar, guru besar benar. Sudah selesai. Jak suntik, gak minum obat. Kau kira kau dewa? Diam! Aku taruhan. Kau tak bisa obati, Pak Putri. Kalau aku berhasil, kau harus sujud 3 kali padaku. Berani? Oke, aku taruhan. Tapi ada tambahan. Kalau tak bisa obati Pak Putri, kau harus sujud jadi anjingku. Tirta, jangan keterlaluan. Rani, aku ini lagi bersihkan sampah buatmu. Oke, aku setuju. Oke, aku jadi saksi. Jika siapapun ingkar janji, berarti lawan keluarga Putri. Nona Rani, saat diagnosa dulu sudah ketemu cacing. Kalau bukan Tirta yang mengganggu, sudah lama hilang. Rani, aku tulus demi Pak Putri. Kamu peduli di saat yang tepat. Ayah. Tak sangka, aku selalu waspada, masih dicurangi orang. Pak Putri sudah sembuh. Aku segera pulang beritahu orang tuaku. Biar mereka langsung ucapkan selamat. Tuan Muda Seno, kamu lupa-lupa ya? Taruhan tadi sudah lupa. Si Pratama, jangan keterlaluan. Tiap bertemu, berlutut 3 kali. Aku hitung ya. Kamu... Tita. Kamu gak hormati keluarga Putri. Baik. Aku sujud. Bapak Pratama, kalau ada masalah, hubungi aku. Aku bantu atasi. Biar aku urus. Nona Rani, kenapa kamu begitu yakin aku bisa obati Pak Tua? Agak aneh. Ahli bela diri kuno mimpi. Katakan kau bisa obati ayah. Ahli kuno mimpi. Kau tahu aliansi bisnis Putri? Saat jamuan itu, Bayu bawa permata Rani untuk menemui aku. Kata itu guru besarmu. Aku juga percaya, nyaris buat salah besar. Nona Rani, Bayu tak pantas menolong Bapak Pratama. Pak Luki, bilang saja langsung. Tak usah berputar-putar. Sebenarnya, aku ingin belajar dari Bapak Pratama Kitab Pengobatan Agung. Balasannya, aku bersedia serahkan semua asetku. Tak usah. Aku sangat menghargai Pak Luki. Terima kasih, Pak Luki. Si hebatlah guru. Karena kau mau ajarkan. Kau pantas menerima sujudnya. Kalau tidak, Luki sang ahli takkan tenang. Setidaknya, dia selamatkan aset 120 miliar. Berapa? Tak banyak, 120 miliar. Dibanding Putri masih jauh. Ya, baik 10 miliar. Asal Pak Luki terus obati orang saja. Kakak, kamu lihat apa? Kakak apa? Aku cuma lebih tua sedikit saja. Pak Tua, masjid belakang.
Apaan ini? Formasi ular kembar rusat. Feng Shui habisi rezeki. Lugu. Kamu siapa? Saya Bima Putra, murid Master Surya dari Gunung Surya. Boleh tahu nama Bapak? Siapa nama Bapak? Saya Andi. Andy? Huh. Bapak Andi, energimu lemah. Mana boleh asal menilai? Saat obati Pak Putri, racunnya dari ulat. Di tubuh Pak Putri, habisi rezeki dan energi. Maka tahu, ini formasi ulat. Omong kosong! Ini formasi guru saya, formasi naga kembar. Berani kau curiga guru? Silakan tenang. Sekalian kerjasama atasi. Pak Putri. Kau mau aku kerjasama? Orang desa ini. Formasi apa? Coba saja tahu. Ini mana mungkin? Bapak Pratama, Bagaimana cara mengatasi Feng Shui ini? atasi. Formasi ular kembar sangat sulit. Keluarga Putri. Tak bisa atasi tak berarti tak bisa hancurkan. Maksud Bapak Pratama ingin hancurkan formasi guru. Baiklah, siswa tak boleh hadir saat pecah formasi. Bapak Pratama, silakan. Bapak Pratama, apa masalahnya? Dia diundang Pak Tua Putri. Sejauh ini tak pernah kena. Dia menawarkan diri. Kudengar diusir Gunung Surya. Siswa yang diusir malah bela nama gurunya. Bapak Pratama, di luar ada Nona Maya menunggumu lama. Mau ajak masuk? Gak usah, Pak Tua. Aku harus pergi. Saya pamit. Rani, antar Bapak Pratama turun. Ya. Bapak Pratama, ternyata kamu pergi buru-buru karena Nona Maya menunggumu. Wajahnya cantik banget, siapapun pasti sayang. Andy tak rela pergi. Setelah pulang, pasti rindu kakak Rani. Nona muda pandai bicara. Kakak Rani, kerugian yang kami berikan, kami minta maaf. Kami akan ganti rugi sebesar mungkin untuk keluarga Putri. Oke, kalau gitu serahkan Andi ke keluarga Putri. Nona, Rani bercanda. Nanti hari jadi kami, nanti harap Nona Rani datang. Hari jadi. Menurutku hari cerai. Kenapa keluarga Putri gak tuntut tanggung jawab kita? Pak Luki sembuhkan Pak Tua Putri. Dia tak tuntut kesalahan kita dan langsung lepasin kita. Oh, begitu. Kita berhutang budi ke Pak Luki 2 kali. Saat pula, kita harus balas budi ke dia. Gak usah. Pak Luki gak kurang apa-apa. Yang penting niatnya. Kok kamu kayak anak kecil, gak tahu aturan? Kamu dan Rani apa hubungan? Apa? Dia begitu bela kamu. Kamu janji apa ke dia? Aku mau janji padanya. Tapi aku miskin. Dia bisa minta apa dariku? Kayaknya kamu pernah mikir gitu juga, benar? Apa? Tadi kamu mau mendekati dia. Aku... Nona, kan suruh jemput Om. Kok malah jemput menantu? Kalau Om tak pulang sendiri, aku tak tahu. Betul, kalau aku tak tolong Pak Putri, kamu juga bakal ikut Andi ditahan di sana. Andy, apa-apaan wajahmu? Cepat terima kasih ke Om. Kau selamatkan Pak Putri? Pak Putri koma. Pak Luki pun tak bisa. Tapi aku puntur. Kurang sejam dia sadar. Tentu aku yang selamat.
Andy, karena Bayu selesaikan sendiri. Sudahlah. Sudah tak ada masalah. Hutangku ke keluarga Pratama bisa dicabut kan? Dasar tak tahu malu. Om yang selesaikan masalahmu. Kau lakukan apa? Andy, minta maaf ke Om dulu. Soal ini anggap saja sudah selesai ya. Kau pun tak percaya aku? Andy, aku... Cerai hari ini. Kalau tak cerai, kamu anak haram. Ibu, soal hidupku, biar aku putuskan sendiri. Dasar gadis, dasar sampah itu minta cerai. Kau tak mau cerai malah ikut, tak tahu malu. Pasti akan cerai. Tapi tunggu hari pernikahan, baru cerai. Nanti cariin pemilihan. Kurasa Tuan Muda Kevin cocok. Aku pernah ketemu Kevin. Ganteng dan berbakat. Cocok sekali untuk Maya. Nenek, penyakitmu sembuhkan Andi. Kau tega. Melawanku? Dengar ini. Hidup nenek diselamatkan anakku. Anakku yang selamatkan. Kalau berani bela dia lagi, keluar dari keluarga Pratama. Nona Rani, aku tak bisa menemanimu. Maafkan aku. Tak apa, ayahku juga datang. Pak Putri, kau datang sendiri? Keluarga Pratama merasa terhormat. Aku minta maaf soal kelakuan anakku itu. Nenek Pratama, terlalu berlebihan. Kunjung ini bukan untuk menegur. Aku datang berterima kasih kepada Dr. Andi. Bayu, Pak Putri cari kamu. Aku maksud Dr. Andi. Keluarga kita tak ada Pratama. Andy. Pak Putri, apa kalian salah orang? Dasar sampah, mana bisa berobat? Pak Putri bercanda. Kak Andy. Sejak kau pergi, Pak Putri bingung. Merasa bersalah padamu. Jadi datang, ucapkan terima kasih. Kalian. Sudahlah, ayo cerita pas sepi, bicara santai. Tak apa. Sudah siapkan teh dan hidangan enak. Tunggu kamu. Ayo. Nona Maya, ayo ikut kami. Pak Putri, kalian pasti salah orang. Andi yang mau bahayakan Pak Putri. Bahayakan Pak Putri? Kemampuan apa? Pak Luki sudah kasih tahu. Kalau Andi tak tolong, 2 jam lalu, keluarga Pratama sudah musnah. Ibu, Andi brengsek itu lancang sekali. Cuma hoki saja. Langsung lupa budi. Untung setengah tahun kita. Dasar anak durhaka. Berani kau tipu aku. Cepat telepon Andi. Aku nemeknya. Suruh datang jemput. Si brengsek itu bilang apa? Dia bilang nenek itu sampah. Bagaimana soalnya Pratama? Pak Tua Putri? Tak usah. Jangan begitu. Karena Kak Andi ragu, bicara nanti saja. Aku siapkan hadiah kecil. Maaf tak seberapa. Silakan terima. Pak Tua Putri, tak berhak terima. Ada. Dulu, Rani ikat Kak Andi agak kasar. Di sini, aku minta maaf atas. Kedua, Kak Andi selamatkan aku 2 kali. Hadiah ini pantas untukmu. Yang ketiga, aku mau Kak Andi bantu cari si penyuntik kutuk. Pak Tua Putri, tak takut aku lari bawa barang ini. Ahli bela diri kuno tak terbatas ini. Andy, nenek pingsan. Bagaimana menurutmu, Rani? Cukup baik. Walau kepala keluarga Putri tak sombong sama sekali. Tak ada... Aku. Turun dulu. Aku cuma ngomong saja. Turun dulu.
Bukan. Andy, benar-benar kamu? Kita belum ketemu setahun lebih kan? Kamu baik-baik saja? Lumayan. Besok sore di Hotel Megah ada reuni sekolah. Kamu mau ikut? Gak usah, gak ada hal penting. Aku pergi dulu. Andy, ayo kita balikan. Aku menyesal. Gak bisa balik. Kenapa nggak bisa balik? Ku dengar kamu jadi menantu keluarga Pratama. Tapi mereka nggak baik sama kamu. Wanita yang putusin aku karena kakak sakit parah. Tapi waktu itu kita baru lulus kuliah. Kita butuh uang. Aku nggak mau kamu menderita. Jadi aku rela putusin kamu. Jadi lihat, aku ikut Pratama. Kamu balik lagi. Asal kita bisa pakai sedikit sumber Pratama, ambil sedikit. Di Pratama, aku cuman menantu. Kamu gak berubah sama sekali. Aku bukan begitu. Gimana? Akhirnya kamu balik ke aku. Proyek yang dimiliki keluarga Pratama gimana? Keluarga lain, batalkan kontrak. Beberapa proyek kita semua terhenti. Ibu, kalau begini terus, tak lama lagi kita bakal bangkrut. Ibu, semua gara-gara Andi. Si tak tahu baras budi, membuat keluarga Pratama jadi begini. Keluarga Pratama jadi begini. Bagaimana aku mewakili leluhur keluarga Pratama? Ibu, ada satu cara. Kudengar ada proyek kota lama. Kalau kita dapat proyek ini, bukankah... Jangan mimpi, banyak yang incar proyek itu. Kenapa kita? Dulu tak mungkin, tapi kini mereka buat aliansi bisnis. Keluarga Pangestu ikut. Asal Maya bersedia jual tubuhnya, biar keluarga Pangestu ajak kita. Bukankah... Kuncinya di depan pintu. Tunggu dulu. Malam ini jangan pulang dulu. Aku mau bicara. Masih 10 hari, pertunangan habis. Kau pikir apa? Meski keluarga Putri menghargaimu, tapi kalau mereka tahu kau menipunya, nasibmu akan sangat sengsara. Aku tipu mereka. Pak Putri sembuhkan Pak Luki. Juga ilmu sihir di pesta. Tapi ini kau tak bisa, benar? Begini, biar aku bela kau dulu. Biar kau bisa tinggal lebih lama. Kemudian kasih dana ke kau. Saat masa habis, kau ambil uang, ajak kakak ke kota lain, hidup tenang. Di mana? Ibuku pingsan di rumah sakit. Aku ke sana. Tunggu. Aku ikut kau. Mungkin bisa bantu. Nini akan ganggu kau. Kau di rumah saja. Aku cerita nanti. Andi. Hadi, kamu juga di sini? Ya, sejak lulus nggak pernah hubungi aku. Masih anggap aku sahabatmu. Kalau bukan sahabat, pasti sudah aku tolong. Kak Sinta sakit parah. Pinjam uang? Keluargamu kan pedagang, masih butuh uang. Rumahku, toko di kota lama, dibongkar keluarga Pangestu. Uang gantiannya tak dapat satupun. Rizal dekat sama mereka. Belakangan ini, aku hidup dari dia. Kenapa nggak ke aku? Pinjam berapa darinya? 4 juta. Rizal, aku cuma pinjam 100 juta. Kok jadi 5 miliar? Dulu kamu pinjam 100 juta. Sudah 3 bulan kan? Bunga berganda jadi 5 miliar. Itu wajar. Dulu kamu bilang lain. Tertera jelas di kertas. Siapa suruh waktu tanda tangan? Gak hati-hati. Kamu. Ini 200 juta.
Urus saja. Andy, bawa pulang 200 juta ini. Buat biaya berobat Kak Sinta. 500 juta. Tak cukup buat bersihkan sepatuku. 5 miliar. Tak boleh kurang sedikit. Kamu! Andy, saat kakakmu sakit parah, ternyata berkat pacarmu. Bantu aku pindah saham. Biar ku bilang sekarang, malam setelah berhasil, kita sudah pacaran. Aduh, ngapain bilang-bilang? Andy, Ingat, ini perusahaan Putri, manajer hotel megah. Itu kakakku. Ngapain ribut? Kak, bantu aku ya. Direktur utama. Direktur utama. Aku tak tahu itu Anda. Siapa yang mengganggu Anda? Kak, dia... Kak, kau mau habisi aku? Ini 500 juta. Kalau kurang, cari aku. Nona muda. Maya, yang kau suruh aku cek dikerahkan keluarga Pratama. Bicara proyek dengan keluarga Pangestu. Yang tanggung jawab si brengsek Kevin. Maya, ayo duduk dulu. Kenapa Paman Kevin tak datang? Dia sedang sakit, biar aku yang urus. Karena Paman Kevin tak datang, aku datang lain kali. Maya, kau benar tak paham apa maksudku? Kontrak dan dokumennya sudah siap. Coba kau lihat. Proposal bagus, terlihat profesional. Minum ini, aku segera tanda tangan. Kevin, kau tahu aku tak minum. Keluarga Pangestu tak peduli untung ini. Yang peduli sikapmu. Keluarga Pratama kirim kau bicara proyek ini. Kau tak tahu maksudnya? Kau benar tak paham? Pai. Aku minum. Tapi kontrak ini harus kau tanda tangan. Tuan. Andy. Kevin, berani sentuh istriku. Kau cari mati? Berani minum arak yang diracuni. Aku nggak berniat minum. Andy, aku tahu kau butuh uang untuk obati kakakmu. Aku kasih 100 juta, tinggalkan Maya. Kevin, kau nggak tahu siapa yang atur? Aduh. Tuan muda, pikirkan akibatnya. Kontrak. Kalian berani melawan? Berani pukul Kevin? Kau tahu dia siapa? Ibu Kevin yang memaksa aku menyuntikkan obat Andi baru. Menyuntikkan? Dia menghargaimu. Pratama lenyap. Kau bagaimana? Mau minta-minta? Atau jual tubuh? Bisa tanggung aku? Ikut saja si sampah itu. Jangan panggil aku ibu. Maaf, tak patut kubiarkan kau ikut pulang. Kau juga dihina. Sudah biasa. Ini tabungan aku. Totalnya 300 juta. Kode PIN tanggal lahirku. Bawa ini pergi. Pergi sejauh mungkin. Kalau aku pergi, Kevin bakal makin sombong. Kalau nggak bisa... Aku nikahi dia. Tenanglah, walau langit runtuh, aku yang tanggung. Sudah malam, cepat istirahat. Aku akan bantu kau ke puncak. Biar tak ada yang berani ganggu kau. Halo, Rani? Master mantramu untuk putriku tak berfungsi. Apa? Ada mantra lebih ganas? Ya, baik. Besok aku ke sana. Raja Tanah Chandra pingsan saat rapat. Paralisis setengah badan. Kurasa cuma kamu yang bisa obati. Apa penyebabnya? Menghina ahli bela diri kuno.
Selain itu takut keluarga Pangestu ganggu kakak. Pagi ini aku keluarkan dia. Itu aku. Sudahlah. Makasih ya. Ada hadiahnya nggak, hah? Kapan kamu cerai sama Maya? Maaf ya, Bapak Pratama. Gak bisa jemput kamu. Gak apa-apa, Bapak Chandra. Andi, kenapa di sini? Pulanglah. Bayu, jangan kasar. Bapak Pratama, tamu kehormat. Pak Chandra, jangan sampai ditipu si sampah ini. Kakaknya sakit setahun lebih, tak bisa dia obati. Sekarang malah ikut keluarga Putri ke sini. Entah apa niatnya. Bayu, jangan omong kosong. Kamu terus buat onar. Apa niatmu? Ayahku maafkanmu. Itu keberuntunganmu. Jangan sombong. Pak Chandra, aku ajak Nona Yuni ke sini. Dia bisa kitab pengobatan agung. Pasti bisa obati, Pak. A75, kamu bisa kitab pengobatan agung. Kamu bisa kitab pengobatan agung? Bagus. Beberapa hari lalu, kakek didik oleh ahli, belajar dasar kitab pengobatan agung. Aku ikut kakek mempelajari, memahami intinya, bisa 9 jarum sekaligus. Kabarnya, tingkat tertinggi kitab pengobatan agung 12 jarum. Kau bisa 9 jarum, sudah sangat hebat. Tapi, Nona Yuni, terima kasih usahanya. Aku sudah temukan dokter hebat untuk obati aku. Kau jago pengobatan? Belum begitu. Kenapa saat bahas kitab pengobatan agung, kau terus menggeleng? Nona Yuni, dia penipu. Suka pura-pura jadi orang hebat. Jangan anggap dia ada. Nona ini, kalau kau bisa obati, silahkan obati. Aku akan obati Pak Chandra, bukan cuma omong kosong. Pak Chandra, aku coba 6 gerakan kitab pengobatan agung. Untuk Anda, aktifkan pembuluh darah. Baik, mohon bantuannya. Jarum terlalu dalam. Jarum terlalu dangkal. Salah. Kurang setengah inci. Salah. Harusnya gerakan 8. Teknik konsentrasi agung. Kau curi kitab pengobatan agung? Kok tahu gerakan 8? Dasar Andi, beraninya kau curi. Berani sekali kau. Aku lapor ke perhimpunan medis. Kau tamat. Nona Yuni, mungkin ini salah paham. Kau tak lihat dia penipu. Jangan sampai tertipu. Siapa yang fitnah? Guru besar. Yuni, alasan aku sebelumnya tak kasih tahu usia guru besar. Takut mengurangi semangatmu. Ini salahku juga. Tak apa, Yuni jago pengobatan. Generasi muda hebat juga. Belum berterima kasih. Sudah, Pak Chandra. Pak Chandra. Terima kasih, Dr. Andi. Singgawi kulit, Kevin. Bisa diam sebentar? Paman Guntur, ahli bela diri kuno, gak suka wanita? Wanita cuma ganggu kecepatan tarik pedangku. Pantas kau dan pemimpin tak punya wanita.
Kaka! Sudah datang. Paman Guntur, bantu tangkap adikku buatnya. Berlutut, lihat aku dan kakaknya. Andy, kau orang yang di bar itu, yang lukai keponakanku. Kenapa? Nak puas? Lapor orang tua. Kau lumayan jago. Ayo kita latihan. Kalau aku puas, aku suruh Kevin lepasin kakakmu. Bocah Pratama. Jangan bilang aku menjahilin. Kau serang duluan. Kau yakin? Hahaha, kau berani? Kevin, ingat ya. Aku paling benci orang ancam aku pakai kakakku. Andy, kau tahu aku siapa? Coba sentuh aku saja. Kalau aku mati, orang yang kau kenal takkan ada yang lo. Tak sangka kau juga hebat. Sayang kau bertemu aku. Maaf, tak tertarik. Apa? Kau juga ahli bela diri kuno? Benar, tapi tak ada hadiah. Gerakan apa ini? Tangan neraka. Paman Guntur, apa salah orang? Dia terkena tak becus. Mana mungkin ahli bela diri kuno? Diam. Sudah. Oh, ku bilang. Ada gerakan lain? Aku kalah. Terserah kau. Cuma kalah. Aku bayar. Kau mau berapa? Sebutkan. Dengar ya, aku tak butuh uang. Kalau kau sentuh kakak lagi, aku taruh kau di peti sambil bicara. Peti, biar aku suruh brengsek Kevin itu lepaskan kakakmu. Andy, apa yang kau banggakan? Kau ganggu aku. Perhimpunan 5 danau tak akan maafin kau. Dasar brengsek! Aku pemimpin Perhimpunan 5 Danau. Nanti di depan rumahmu bunga-bunganya cabut. Bapak, kenapa Bapak tahu? Bunga cempaka putih negatif. Plus, rumahmu tiap hari gelap. Lokasi sangat negatif. Kutukan meluas. Nanti pasti celaka. Aku cuma tanam buat main. Harusnya tak apa. Terus percaya atau tidak, tapi lihat dirimu sekarang, celaka segera datang. Kakak! Kakak! Andi, kenapa di sini? Cepat pulang, Kevin mereka. Kakak, aku sudah usir Kevin. Tenanglah, sudah aman. Aku antar pulang. Hey, yo! Shh, dia sudah tidur. Soal kakakmu, aku minta maaf. Tak apa, jangan ulangi. Aku sudah cek. Kevin anggota Aliansi Tanah. Pemimpinnya Bima, murid Gunung Surya. Saat ini tak ada info lagi. Aliansi Tanah. Dia bilang 5 danau. Perhimpunan 5 danau. Eksekutor Aliansi Tanah. Organisasi Pak Guntur utamanya, potong gaji dan pungut uang perlindungan. Cuma itu, kukira hebat. Selain itu, ada temuan besar. Tirta, juga anggota Aliansi Tanah. Ada apa? Bilang saja. Kamu nggak tahu diri, berani ganggu Tuan Muda Pangestu. Lihat saja siapa yang akan menolongmu. Andy si sampah itu. Andy cuma mau menolongku. Menolongmu? Setelah kau nikahi Kevin, keluarga Pratama akan hidup enak. Menurutku, Andi itu nggak suka kamu bahagia. Jadi, aku cuma alat untuk memperkuat keluarga Pratama. Nona, aku harus bilang, darahmu dari keluarga Pratama. Semua yang kau miliki berkat keluarga. Nenek benar, kalau bukan dari keluarga Pratama, kamu pasti masih kerja di tempat orang. Menurutku, kau mendidik Andi
agar dia bisa mengambil alih bisnismu. Terakhir merebut. Bayu, kau terlalu serius, Nona. Serahkan perusahaanmu. Bawa Andi ke keluarga Pangestu, minta maaf. Nenek! Tak mau serahkan? Nenek tak paksa. Tapi, demi nama keluarga Pratama, Nenek akan ambil langkah khusus biar Andi lenyap selamanya. Aku serahkan. Kau setuju? Kenapa tak bilang padaku? Aku jamin tak ada yang bisa merebut milikmu. Saat mereka ancam nyawamu padaku, aku sudah menyerah. Kalau tak begini, mereka pasti cari cara lain mengekstrak nilaimu. Daripada begini, lebih baik kuserahkan, biar mereka berebut. Kau rela? Tak apa, aku sudah paham. Nanti aku akan berwirausaha. Baik. Aku dukung kau. Kau datang menghiburku. Aku sudah sangat senang. Keluarga Pratama ancam istrimu suruh serahkan semua aset. Apa? Bapak Pratama? Aku langsung batalkan kerja sama Pratama. Suruh arbitras, biar mereka bangkrut. Tak usah. Lanjut kerja sama mereka. Aku kurang paham. Aku mau keluarga Pratama benar-benar putus asa. Pak Guntur, lihat bunga cempaka putih ini. Sudah bertahun-tahun. Kalau dicabut, sayang sekali. Betul juga. Ucapan bocah Pratama itu aneh. Tak tahu benar atau tidak. Menurutku dia lihat tak Guntur, otaknya kosong. Iya. Cuma kuat fisik. Cuma bercanda. Pergi, ayo masuk. Tak usah kubur. Pak Guntur, awas. Pak Guntur, tak apa-apa. Walah, aneh sekali. Tak apa, jangan percaya begitu saja. Mungkin bocah nakal buang kulit buah. Benar. Masuk. Pak Guntur, tak apa. Cepat, cabut bunga ini. Baik. Sekarang jam berapa? 10 menit lagi, jam 10. Oh. Sudah jam 10. Kamu nggak kerja, ngapain buru-buru? Kamu habisi aku. Kan kita ke rumah kakak. Sekarang sudah telat. Dia pasti marah. Nanti ketemu kakak bilang kamu yang telat bangun. Tinggal nggak? Oke, dia baik. Dia pernah ketemu kamu. Dia nggak akan marah. Harus bilang begitu. Baiklah, aku akan puji kamu. Aku si brengsek yang suka gangguin orang. Oke nggak? Kakak, kamu bisa berdiri. Ngapain ganti baju? Aku mau ajak kamu dan Maya makan enak. Maya mana? Kakak. Maya, kamu datang. Kakak. Maya, kamu datang juga. Maya, barang itu masih mau pegang berapa lama? Hah? Kakak, ini suplemen yang kubeli dari teman. Bantu cepat pulih. Kalian terima saja. Aduh kakak, terimalah. Ini tanda kasih Maya. Kalian makan dulu, aku bayar dulu. Ya. Andi masih ada uang. Ada. Kakak mau berapa? Aku mau belikan Maya baju buat tanda kasih. Ayah ibu kita sudah lama pergi. Kamu dapat istri sebaik Maya. Jaga baik-baik ya. Baik. Kakak. Iya? Ayah, ibu sudah lama pergi. Kamu masih belum kasih tahu aku kebenarannya. Aduh, sudah ku bilang kecelakaan. Lagian, hari ini hari baik. Jangan bahas ini dulu.
Baiklah, ayo kita pergi. Oke. Jangan sentuh. Baju di toko ini cuma boleh dilihat, tak boleh disentuh. Baju aku sangat mahal. Baju apa sih seberapa mahal? Baju di toko kami semua buatan tangan Italia. Rok ini 19,8 juta. Kalau mau beli, langsung saya bungkus. Ini mahal banget. Maya, rok ini dipilih kakak buat kamu. Suka nggak? Ini, buatku. Kalau suka, saya bungkus. Pura-pura kaya lagi. Kemeja ini dan baju ini juga bagus. Bungkus semua. Totalnya 189,8 juta. Kartu atau tunai? Kartu. Kartu ini bisa dipakai. Coba ganti yang lain. Taruh saja. Semua yang dia mau, saya beli. Harga ganda. Wah, Pak Seno datang juga. Tuan Muda Seno suka belanja juga. Pak Seno pemegang saham mall. Dia punya hak prioritas. Bayar pun nggak berguna. Taruh 400 juta, ya 480 juta untuk baju. 220 juta sisanya untuk kecantikan, Nona. Bapak ini, aku nggak kenal kamu. Baju-baju ini aku nggak mau terima. Ini kakakmu kan? Kamu sama Andi sama-sama sombong. Nona, Tuan Muda Seno miliarder. Wanita banyak yang mau dekat dengannya. Terimalah saja. Jangan kecewakan Tuan Muda Seno. Aku ulangi lagi. Baju-baju ini aku nggak mau terima. Kalau masih terus ganggu, aku akan lapor. Jauh lebih hebat daripada pria di sisimu. Sudah cukup. Tuan Muda Seno sungguh gagah. Pasti sudah bergabung organisasi hebat. Benar-benar. Pernah dengar aliansi tanah? Cih, dasar bocah. Jangan sombong. Mohon padaku sekarang. Mungkin aku bisa kamu dan kakak hidup enak. Tentu saja kakakmu. Pembunuhan! Pembunuhan! Dasar brengsek, berani kau pukul aku. Aliansi tanah gak akan maafin kamu. Dia adikku. Aku yang tanggung akibatnya. Kau tanggung? Oke, temani aku semalam. Ku bilang kalian berdua. Status, mati. Sialan, menipu siapa, hah? Putuskan hidup? Kau kira kau pemuasa neraka? Orang kayakmu bisa panggil bantuan apa? Dasar kampungan. Berani terima. Jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Halo? Halo, aku Guntur. Siapa ini? Aku. Halo, Guntur. Ini aku. Bapak Pratama? Aduh, aku cari bapak lama. Sekarang di mana? Aku segera ke sana. Jalan Barat, kedai Italia. Kau tamat. Aku keponakan Guntur. Kau tak bisa lawan aku. Konyol. Guntur berani terima hubunganmu. Semua mundur! Bapak Pratama! Wah, Guntur. Susah payah ya. Sulit dijelaskan. Biar aku traktir Bapak. Paman Guntur. Kita ngobrol lagi nanti. Paman Guntur, masih ingat aku? Kau anak Mbak Seno? Benar. Bagus, bagus. Oke, cepat sujud sama Paman Andi. Salam sama Paman Andi. Pak Guntur, keponakanmu baru saja hina kakakku. Mana bisa aku terima? Apa? Paman Guntur, jangan tertipu. Dia baru saja maki paman bodoh. Sial, Bapak Pratama marah padaku. Itu kehormatan bagiku. Jangan sok tahu. Paman Guntur, aku keponakanmu. Diam! Ayahmu selalu bilang, aku saudaranya. Aku tak akui. Kau pikir kau siapa? Paman Guntur. Aku bilang apa? Kau tuli? Pak,
Pak Guntur, ini salah paham, Pak. Salahku, Pak. Berani kau hina keluarga Bapa Pratama. Kau cari mati. Kau juga dasar buta, dasar sombong. Kembalilah ke bosmu. Suruh siap-siap. Jangan harap kau sembuhkan. Faham? Adik, jujur sama kakak, kok kamu bisa kenal sama mereka? Keluarga kita memang miskin, tapi jangan berbuat melanggar hukum. Kalau tak peduli diri sendiri, bukan kak, harusnya peduli Maya. Tenang saja, Kak. Namanya Pak Guntur. Dia ketua 5 Danau, bukan preman. Perhimpunan? Baiklah. Bapak Pratama sudah selesai. Makan bareng saja. Gak usah, ke tempatmu saja. Baik. Bapak Pratama, aku sudah ikuti kata Bapak, tapi sial, masih terus datang. Kutukan masuk tubuh. Sekarang atasi feng shui, tak ada gunanya. Masih bisa diselamatkan. 10 tahun lalu, apa kau bunuh anak gadis 8 tahun? Enggak. Benar-benar enggak. Aku enggak yang bunuh dia. 10 tahun lalu, ada proyek real estate. Uang gusur sudah sampai. Wanita itu mencuri uang, lalu kabur sama pria tampan. Pria itu enggak ada uang, minta ke aku. Uangnya tak dapat. Dia bawa putrinya ke atap ancam. Tak disangka, dia mendorong putrinya jatuh mati. Bapak Pratama benar-benar jago ramal. Aku kasihan pria itu. Kuberikan 300 juta. Aku punya kwitansinya. Kalau nggak percaya, bisa lihat. Tak usah. Kalau tak ada hubungannya, mudah diselesaikan. Ayo, lepaskan baju. Ayo. Kalau tak ada hubungannya, kutukan bisa diatasi. Kalau ada hubungannya, kutukan meledak. Kau akan pecah mati. Nyaman. Lama tak senyaman ini. Ibu, keluarga-keluarga itu, proyek kerjasama dengan Pratama, tiba-tiba batal semua. Apa? Perusahaan Nona itu juga? Gimana aku jelaskan ke para leluhur Pratama? Aku akan tuntut denda. Utang ke Pratama harus dibayar semua. Tunggu dulu. Nenek, ada apa di Pratama? Dasar gadis, semua karena kamu. Provokasi, Kevin. Keluarga Pangestu mau hancurkan Pratama. Ingatlah, kau tetap anggota Pratama. Jika Pratama lenyap, kau harus keliling minta-minta. Masih ada berapa hari? 7 hari lagi. 7 hari lagi. Usir Andi dari rumah. Bawa Nona ke Pangestu melamar. Kalian. Aku harus ikuti kata nenek ya? Ya. Baik. Pasti ku suruh dia tunduk. Mereka suruh apa? Kutukan dahi. Mantra boneka. Siapa suruh kamu masuk? Keluar sekarang juga. Lani, apa maksudmu? Berani sakiti anak sendiri? Tak tahu maksudmu. Jadikan dia alat cari uang. Rebut perusahaan dan kebebasannya. Sekarang mau nyerang nyawanya. Jangan ikut campur urusan Pratama. Keluar. Keluarga Pratama semalam sudah tamat. Apa? Dasar sampah? Mana kau tahu? Kalau aku bilang, aku yang lakukan. Aku akan bawa Maya pergi. Kau tinggal di keluarga Pratama dan terus bertahan saja. Dia anakku. Aku nolak. Berani kasih mantra ke anak sendiri. Kau tak pantas jadi ibu. Aku ikut kamu. Ibu, ini panggilan terakhirku.
Urusan keluarga Pratama tak bisa kubalas. Tapi tindakan kalian mengekstrak nilaimu. Nona, jangan konyol. Warisan Pratama ratusan tahun. Sekarang rusak orang luar. Mana muka aku nanti? Sampai sekarang, Karim masih tak percaya, Andi. Keluarga Pratama tak usah kutinggali. Perusahaan sudah balik? Secara hukum sudah balik. Besok ke sana. Ambil perusahaanmu. Aku temani. Perusahaanku tak sekuat. Konsentrasikan saja ke keluarga Pratama. Urusan Pratama tanpa aku juga bisa. Lagian, siapa tahu mereka berbuat jahat. Tak ada yang tahu. Aku tak anggap mereka ancaman. Kalau bukan demi kamu, Pratama sudah bubar. Kamu terlalu polos. Bapak Pratama datang. Aduh, ini Ibu Maya ya? Salam kenal. Sudah. Bawa laporan keuangan tahun ini ke sini. Kamu telat. Tempatku bocor. Tagihan basah semua. Kapan nanti? Tak mau. Malas gerak. Tak bisa ini, tak bisa itu. Apa gunanya kau di sini? Pecat aku. Bapak Pratama sok berkuasa. Kalau engkau benci aku, pecat saja. Tapi bayar dulu gaji setahun yang belum dibayar. Air, listrik, sewa rumah, total 800 juta. Kalau tak mampu bayar, cari cara lain juga boleh. Suruh Ibu Maya bantu. Beberapa juta semalam, tak masalah. Maya. Jangan kotori tanganmu. Biar aku saja. Bapak Santosa. Bapak Santosa datang. Bapak Santosa. Bapak Santosa. Wanita ini istri Andi. Bapak Pratama, karena hubungan kita dulu, aku bisa kasih perusahaan ini. Tapi aku harus bayar dulu. Cerdas. Selama ini demi likuiditas perusahaan, sekarang kontraknya sudah habis. Termasuk bunganya 800 juta saja. Bayar saja, pendiri. Kalau aku tak punya uang, gimana? Tak ada 800 juta, 700 juga bisa. Tapi wanita di sisimu harus temani aku seminggu. Masalah ini selesai. Andy, kita pergi dulu. Mau pergi juga boleh. Berlutut sekarang. Layani aku sampai puas. Ku biar. Andy, kau tinggalkanku cuma cari cewek licik begini. Cuma temani saja, cuma buka kaki saja. Seminggu ratusan juta. Bagus banget. Ini mantanmu. Selera jelek juga. Wanita brengsek, kamu bilang siapa? Wanita, aku kasih 2 pilihan. Pertama, kasih 700 juta, temani aku seminggu. Kedua, kukurung pria ini, lalu kau... Dasar brengsek, pilih saja. Kurang ajar. Sekarang aku anggota 5 danau. Kurang ajar, itu wajar. Wah, dasar sampah. Pakai cek juga. 1 miliar. Kau berani tulis juga. Lihat namanya. Wibowo. Guntur Wibowo. Guntur apa? Bapak Santosa, cek ini pasti palsu. Foto. Rizal, diam! Gak mungkin. Pemimpin 5 danau itu siapa? Masa kasih cek buat sampah kayak kamu? Aku orangnya siapa? Aku siapa? Ketua Guntur. Bangun, Rizal. Bapak Pratama, apa rencana Bapak soal pasangan brengsek ini? Bicara saja, aku jamin mereka lenyap selamanya.
Andy, hubungan kita selama 4 tahun kuliah, kamu nggak akan menyakitiku, kan? Kenapa kau khianat? Kini mau berbalas dendam? Lucu sekali. Aku nggak khianat, Rizal yang bodain aku. Semua salah dia. Apa? Wanita brengsek! Jangan pura-pura tak kau. Kau takut dihabiskan uang untuk obati kakaknya. Makanya kau goda aku. Kau sendiri yang naik keranjangku. Sekarang malah salahkan aku. Lanjutlah. Bagus juga. Kak, aku sahabatmu. Kita pernah saling menolong. Jangan tinggalkan aku demi wanita brengsek ini. Rizal, kau tak tahu malu! Wanita brengsek! Maya, keluar dulu. Iya. Pergi sana. Rizal, kalau ku beri kau kesempatan, kau akan berhenti? Aku bersumpah, aku akan lenyap dari hadapanmu. Rizal, kita pernah susah, senang, berjuang bersama. Sumpah kita berguna, pernah kau penuhi. Maaf. Kau rebut perusahaan, rusak tanganku. Aku bisa mengabaikannya. Tapi jika kau bicara kasar, hina kakak dan istriku, mereka baik hati, mereka tak peduli. Tapi aku tak akan maafkan. Paham? Paham. Mau marahi kau. Sudahlah, harus terima kasih kau ajarkan aku. Andi? Aku salah. Beri aku kesempatan ya. Kau bilang cinta aku seumur hidup. Kau tak pantas. Putuskan. Mati. Pemimpin, si Andi itu, nabaikan aliansi tanah, berkata kasar. Dia bahkan ancam, minta kau berlutut dan robohkan kuburanmu. Dia yang bilang. Atau kau yang bilang? Dia, semua, dia. Pemimpin, aku kembali. Lihat wajahmu, sepertinya tak lancar. Sulit dijelaskan. Pemimpin, ada 2 hal mau lapor. Bilang. Hal pertama, Guntur tampaknya jadi ahli kelas 6. Dia cuma pecinta bela diri, bukan ahli bela diri kuno. Tak usah khawatir. Hal kedua, Guntur dan Andi bersekongkol. Dia juga sembuhkan penyakit Guntur. Jadi, Andi bukan cuma ahli kuno, tapi juga tabib. Pemimpin ditipu dia. Aku tahu dia siapa. Cuma pria matre yang tak berguna. Orang tak berguna bisa sembuhkan Guntur. Dia jelas bersekongkol dengan Guntur. Bermain akting menipu kita. Dia sudah merekrut 5 danau. Kayaknya akan Tak apa. Dia cuma ahli kuno kelas 6. Tak usah takut. Tunggu aku keluar. Semua masalah akan selesai. Pemimpin, apa kau akan pecahkan batas? Ya. Paling cepat 3 hari. Paling lama 7 hari. Selamat pemimpin. Kalau kau jadi ahli darat, aliansi tanah kita takkan ada yang bisa lawan. Kevin. Cepat keluar dari 5 danau. Fokus pada aliansi tanah. Baik, pemimpin. Boka itu kejam. Dia diam-diam serangmu. Menargetkan titik lemahmu. Bantu. Pemimpin, tolong! Berdirilah. Pemimpin bijak. Andi si bocah. Berani main licik. Aku pasti habisi dia. Sama kakaknya. Darah. Apa aku akan mati? Pemimpin. Aku coba lagi. Tolong aku.
Aku sedang sakit. Tak bisa tolong. Ini bukan kekuatan dunia. Ini takdir. Ini takdir Tuhan. Kevin, dengar ya. Aku paling benci orang ancam aku pakai kakak. Harus tuntas. Andi, kamu tahu aku siapa? Coba sentuh aku saja. Kalau aku mati, orang yang kamu sayangi takkan bisa lolos. Status. Mati. Aku. Andy. Aku mau bunuh dia. Ya, bunuh dia. Hari ini, apa kamu merasa aku sangat mengerikan? Mereka tak cuma sakiti kamu, tapi juga kakak. Apapun yang kamu lakukan, takkan berlebihan. Kalau tak takut kamu kesal, sudah lama aku bela kamu. Keluarga Putri, kenalkan Pak Chandra, berkat Rani kan? Kenapa bahas dia? Kamu memang menarik. Yani dari perusahaan Indah. Andi, kamu dari mana klinik Sumber Sehat? Dari Chandra. Cuma tanya, bisa nggak jadi direktur di sini? Aku jadi direktur di Sumber Sehat? Sudahlah, nggak mau. Keluargamu buka pabrik kan? Kenapa nggak bisa? Kak, itu dua hal yang nggak berhubungan. Menurutmu, gimana atur pabrik? Hadiah, hukuman jelas, jujur dan terpercaya. Benar. Nggak usah berobat di sini. Andy, aku sudah atur. Kamu ke Sumber Sehat jadi dokter magang. Cuma urus hal kecil. Gaji tetap diterima. Kamu siapa? Kakak, aku Hadi. Teman kuliah Andi. Maya, rumahnya dirobohkan. Uangnya disita Kevin. Dia mau pinjam uang kita. Aku... Ini kamu ambil dulu. Cukup gak? Nanti aku kasih lagi. Nggak usah. Cukup. Pasti cukup. Punya sertifikat dokter? Neo. Sertifikat apoteker? Juga enggak. Kau bersihkan meja saja. Catat ini. Dan rekam medis pasien. Baik. Yang ini juga cari jalur. Dokter, lihat aku ini kenapa? Sudah telat. Hah? Aku bisa obati? Kamu kemana saja belakangan? Aku kerja di lokasi proyek. Tak kemana-mana. Tubuhmu dingin. Saat kena matahari, kulit menggelembung, berdarah. Benar kan? Benar. Kok kamu tahu? Berjemurlah. Kamu dokter. Kamu tahu apa itu pengobatan. Kalau kamu rusak orang, siapa tanggung jawabnya? Dia kena racun. Kalau tak kau obati, pasti mati. Kau pikir kau dokter? Si penumpang istri. Tak tahu kau punya kemampuan. Mungkin cuma kebetulan. Kalau lain kali, tak harus kau masuk lewat belakang. Wakil Direktur Luki, apa kau takkan tolong? Kamu siapa? Aku Hadi Santoso, Kepala Klinik Sumber Sehat. Aku boleh bicara. Pemimpin aliansi. Ternyata tingkat tanah tak mudah dilewati. Cepat cariin aku. Wanita kelahiran malam. Aku mau pakai darahnya. Buat latihan. Benar. Nona muda putri, Rani Putri punya tubuh super lemah. Cepat tangkap dia.
Baik. Halo Andy, ada waktu? Mau undang ke acara... Pak, lokasi Nona ketemu di aliansi tanah. Bima Putra. Pak Tua Putri, masih ingat saat kena kutukan? Kenapa? Setelah kau obati, Tirta meninggalkan keluarga Putri ke aliansi tanah. Setelah aku hukum dia, Bima Putra obati dia, tapi gagal dan mati mendadak. Kau curiga Bima suruh Tirta kutuk aku? Gak mungkin. Mau bunuh aku? Gak usah repot begini. Kalau begitu, apa tahu markas Bima Putra? Halo Pak Tua, aku temukan Nona Rani. Dia di markas aliansi tanah. Kamu harus hati-hati. Banyak yang mati di sana. Banyak yang masuk, nggak bisa keluar. Tenang saja, aku pasti bawa Nona Rani pulang dengan selamat. Bima Putra, kamu gak tahu aku siapa? Berani kau ikat aku? Nona Rani, mana mungkin aku nggak tahu siapa kau? Masih berani kau ikat aku? Kau tak takut memicu perang keluarga Putri dan aliansi tanah? Perang? Tunggu aku tingkatkan kekuatan. Apa takut keluarga Putri? Kalau salah, salahkan saja takdirmu. Andy, tolong! Andy, tak bisa menahanmu. Maksudmu formasi di luar? Memang payah sekali. Tak bisa menahanku. Awalnya mau kasih kamu kesempatan. Tak sangka, kamu malah datang sendiri. Kamu? Bagus juga. Dari mana kau dapat kekuatan ini? Kau tak pantas tahu. Aku tahu, kau pasti datang menolongku. Sudah tak apa. Sudah aman. Ayo pulang. Andy, jangan lupa datang ke pesta. Pasti. Maya, Andy. Maya, dengar penjelasanku. Kalau nggak suka, nggak usah lanjutin. Ikut keinginanmu saja. Tunggu kita cerai, kamu jadi menantu keluarga Putri. Suka Maya. Dengar aku. Gak mau, gak mau. Andy, ada masalah. Setelah aku pecat Lucky, dia ke grup 1000 obat. Dia bawa resep turunan dari pil sumber sehat ke sana. Kali ini masalah besar. Lucky cuma wakil direktur. Dia bisa akses resep pil sumber sehat? Dulu cuma dia yang urus. Sekarang gimana? Harus bilang ke Pak Chandra. Jadi kamu cek apa yang dibawa Lucky. Data apa? Biar aku telepon Pak Chandra. Oke. Oh ya, Andy. Grup 1000 obat pasti akan buat pil sumber sehat. Nanti kita gimana? Kalau enggak, aku beli resep lain. Kak,
Aku pernah cek, resep pil sumber sehat harganya 800 miliar. Kita mana ada? Sebenarnya aku punya resep yang lebih baik. Iya. Ambil ini, lawan grup 1000 obat. Hello, aku Junaidi. Undangan Pak Chandra khusus datang bantu urus kasus pencurian resep. Anda Andi Pratama, kan? Tapi Bapak Junaidi terlambat. Masalahnya sudah kuseret. Maaf, Bapak kelewatan. Bapak Junaidi sering susah tidur. Kadang-kadang napasnya tiba-tiba berhenti. Bapak Andi, kok kamu tahu? Barang apa yang kamu bawa? Kamu maksud ini? Ini hadiah dari teman. Kata dia bisa lindungi aku. Bapak Junaidi, barang ini takkan lindungi Anda. Cuma akan bahayakan Anda dan keluarga. Tak sampai 3 hari, kutukan jadi dendam. Tali merah jadi benang arwah. Bapak Andi. Aku orang yang terdidik. Aku tak percaya omonganmu. Tak apa, Bapak Junaidi. Belakangan ini pernah lihat orang bernama Bima Putra? Belum. Bapak Junaidi, kalau percaya padaku, bawa pena ini selalu. Jangan sampai lepas. Baik. Dia pasti celaka. Pena lepas, 3 hari mati. Andy, semua salahku soal kecelakaan ini. Hukum aku... Bukan salahmu. Aku juga bertanggung jawab. Kemarin, grup 1000 obat paksa beli obat. Aku suruh orang pukul mereka. Kurasa ini balas dendam mereka. Oh ya, yang kamu minta aku cari, ada kabar tentang sumber alam. Bunga batu abadi. 3 tahun lalu, dibeli grup 1000 obat. Bunga batu abadi ada di tangan Bayu. Benar. Apa? Aku segera pulang. Rani, kakak kenapa? Kasinta pingsan. Masih belum sadar. Kanker sudah menyebar ke pembuluh darah. Aku tak bisa apa-apa. Terus gimana? Tak mungkin. Biarkan Kak Sinta mati. Coba cari cara lagi. Kakak. Andy, aku tahu penyakitku. Ayo, pulang. Kakak tenang saja. Aku pasti sembuhkanmu. Aku cari Bayu sekarang. Minta bunga batu abadi. Andy. Dulu Bayu merebut klienmu dan mencuri resepmu. Aku tahu. Kamu panggil dia hari ini. Mau kasih pelajaran ya? Dia punya apa yang ku cari? Maaf ya, aku terlambat. Aku minum sendiri. Andy? Kenapa kamu di sini? Lancang! Santoso! Beraninya kau bicara ke saudaraku? Bukan. Bapak Pratama. Apa Bapak yang panggil aku? Bapak Santoso, aku tahu kamu mau resep pil sumber sehat. Aku kasih gratis. Bapak Pratama memang murah hati, pantas jadi sahabat Raja Tanah. Resep pil pemurni juga aku berikan. Aku mau tukar 2 resep ini dengan bunga batu abadimu. Kak, tukar. Bayu, soal mencuri resep, saudaraku tak keberatan. Kau pikir kita tak bisa menghukum kau? Kalau kau masih keras kepala, awas saja, tanggung sendiri akibatnya.
Pak Chandra, aku salah. Aku salah. Bapak Pratama, besok aku antar bunga batu abadi ke Bapak. Maya, sudah bertahun-tahun, kamu tetap cantik. Aku selalu menyesal saat kita pisah dulu. Jangan begini, kami cuma bicara kerjasama. Maya, asal kita bersama, tak usah bicara perusahaan dan proyek. Semua milikku pun milikmu. Hadi, jangan begini. Aku sudah nikah, lepaskan. Kalau terus begini, aku panggil orang. Andy, kenapa kesini? Kalau aku tak datang, tak lihat kamu bermain sama bocah ini. Aku dan dia cuma bicara kerjasama. Kerjasama? Kerjasama pakai tubuh? Maya, kamu begitu murahan. Andy, dasar brengsek. Andy, hari ini aku cuma bicara kerjasama. Kamu mau apa sih? Kamu harus rusakanku. Iya kah? Kamu kenapa lagi? Berantem sama istri. Kenapa ngomongin dia, merusak suasana? Baiklah, jangan ngomongin dia lagi ya. Makanya malam ini kamu nggak pulang lagi. Jangan minum banyak. Kenapa telepon aku? Istriku telepon aku. Dia mohon aku pulang. Cepat antar aku pulang. Kamu pulang. Kenapa nggak masuk? Kukira kamu nggak pulang lagi. Kamu yakin? Yakin. Tak menyesal? Iya. Kemarin kamu kenapa? Apa aku mudah ditindas? Mudah ditipu? Tenanglah, kan ada aku. Takkan ada yang menindasmu lagi. Tinggal 3 hari pertunangan kita, habis masa berlaku. Terima kasih sudah merawatku setahun ini. Sayang, besok kamu jadi milik orang lain. Aku sungguh tak rela. Bunga batu abadi sebaik ini malah diserahkan begitu saja. Kau je lah. Kau tahu bunga batu abadi? Kau siapa? Aku datang bantu kamu. Bantu aku. Pak Putri dan Raja Tanah itu tak bisa dihina. Terus kenapa? Asal kau ikut aku jamin kau aman. Siapa tak bisa omong kosong? Buktikan saja, kau siapa? Aliansi Tanah. Bayu, kau yakin pria yang Maya pacari itu bisa bantu keluarga Pratama?
Tenanglah, Nenek. Hadi itu lulusan dari London. Kabarnya aset keluarganya ratusan. Baguslah. Nanti kita bisa nikmati hidup di luar negeri. Si Pratama. Buat banyak kerabat tunggu. Tak tahu malu ya? Miskin dan tak berguna. Tak bisa diangkat. Cukup! Jangan buang waktu di orang tak berguna ini. Andi, sejak kau nikahi Maya, keluarga Pratama tak pernah tenang. Mulai besok, kau tak ada hubungan dengan keluarga Pratama. Keluarga Pratama. Tak peduli. Berani sekali kau! Nenek bicara, kau malah begini. Berani lagi tunjuk aku ku keprek lengannya. Berani melawan. Urusan aku dan Maya, tak usah kalian urus. Kalau dia mau cerai, ya cerai saja. Aku tak akan menyesal. Bagus kau tahu diri. Setahun ini, demi obati kakakmu, kau habiskan banyak uang Pratama kan? Cepat balikin. Kalau enggak, kita gugat. Nanti kau di penjara. Ibu, jangan keterlaluan. Kurasa saatnya kita pisah. Kenapa? Keluarga Pratama sudah busuk sampai akar. Aku tak mau kau ikut terseret. Tenang saja. Ada hal yang harus kuakhiri. Pesta pisah ini kurang meriah. Aku undang teman-teman untuk meramaikannya. Bayu. Bapak Pratama tak ada hubungan lagi dengan keluarga Pratama. Benarkah? Pak Putri, aku... Bayu, selama ini kau manfaatkan aset Pratama. Jual obat palsu, racun, cari uang kotor. Berapa hukumanmu? Dasar binang. Kenapa tak beritahu aku soal ini? Andi, kau dan Maya belum cerai kan? Kita masih satu keluarga. Tolong aku. Aku bisa lindungi kalian semua. Tapi aset yang kalian pegang harus diserahkannya. Andy, aku setuju menyerahkan Pratama padamu. Tolong beri Pratama jalan hidup. Maya sekarang kepala keluarga Pratama. Dan juga istriku. Siapa berani ganggu, aku tak... Bapak Junedi, masalahmu belum tuntas. Harap waspada belakangan. Jangan sentuh barang kutuk. Apa maksudmu? Kuharap kamu selesaikan masalahmu. Maksudmu kuhabisi teman yang kasih amulet itu, Bapak Pratama. Jujur saja, aku nggak percaya teman aku mau sakiti aku. Mungkin ada salah paham. Aku tahu kau cemas. Ajak aku temui dia. Kak, kenapa hari ini sempat kesini? Ini Papa Pratama. Papa Pratama ahli Feng Shui. Kau sepertinya sial belakangan. Jadi ku bawa Bapak Pratama untuk cek Feng Shui rumahmu. Terima kasih, Bapak Pratama. Bapak Lintang, cermin di sini terlalu banyak. Akan ganggu nasibmu. Cermin ini milik istriku. Dia suka cek diri. Nanti ku hapus. Sekarang gimana? Amulet Junedi sudah hilang. Apa akan ganggu rencana? Jangan takut. Master Bima akan bimbingmu. Aktifkan kutukan. Andi, ku bayarkan 100 kali lipat. Bapak Junedi, kamu dan teman masa kecilmu ada masalah apa? Enggak, kita sudah lama berteman, selalu harmonis. Tak bisa menebak hati. Saran saya, sebaiknya minggu ini jangan ketemu dia. Kamu temukan sesuatu. Di rumahnya ada aura jahat. Tak tahu ada hubungannya.
Bayu itu gila. Hubungi Rani. Kawan, Rani selalu cari kamu kalau ada masalah. Kalian apa hubungan? Jangan ngomong yang aneh-aneh. Aku dan Andi cuma teman biasa. Jangan bercanda. Semua tahu kamu. Kapan pernah bawa pria ke sini? Sudah, jangan bercanda terus. Sudah cukup. Ini Rizky. Halo. Karena teman Rani, main sekali. Bisa? Belum pernah. Rani, kayaknya temanmu ini nggak bisa. Gak coba, gimana tahu bisa atau enggak? Kenapa? Teman Rani ini 3 pukulan belum masuk. Dari gerakannya, aku kira dia jago. Bisa nggak? Kalau nggak ya sudah. Lagi apa? Kalian ini seru nggak? Berani nggak taruhan sama aku? Siap. Jangan menyesal. Ada apa? Hoki, pasti cuman hoki. Di mana? Kalah, terima saja. Aku nggak bilang 1 putaran. Lagian menang 1 putaran, apa hebatnya? Tuan Muda Santoso mau ingkar janji. Aku belum puas main. Gimana? Main lagi? Kau tentukan taruhannya. Oke. Aku taruhkan perusahaan suksesmu. Kau terlalu sombong. Aku ini direktur utama. Cuma main-main saja. Oke. Ayo mulai. Tunggu dulu. Tanda tangan kontrak ini. Takut kau ingkar. Kau main-main aku? Tak jago. Salahkan aku? Kau siapa sebenarnya? Namaku takkan berubah. Andi Pratama. Kau lakukan hal bodoh apa? Kayaknya perusahaan akan tamat. Ayah, aku cuma kasih perusahaan sukses ke orang lain. Tak ada hal lain. Dasar brengsek. Kau tak tahu akun grup 1000 obat semua lewat perusahaan sukses. Kau kasih ke siapa? Kasih ke Andi. Habislah, sudah tamat. Dasar pemborosan. Tunggu kau kena hukuman. Kau mau berapa? Aku kasih. 100 miliar cukup. Aku tak tertarik uang. Aku cuma mau kau mati. Kau gila. Perusahaan sukses bernilai 300 sampai 400 miliar. Apa manfaatnya buatmu? Cuma 300-400 miliar. Aku tak butuh uang. Sambro 10 miliar. Kau tak mau? Tak mau. Keluarga Santoso viral. Lihat. Perusahaan sukses mengaku banyak anak perusahaan sering melakukan pemalsuan pajak. Tim penyidik sedang mengumpulkan bukti. Langkah selanjutnya, tunggu Bayu datang padaku. Ku buat dia membayarnya. Halo, Direktur Utama? Tuan Muda? Dia dirawat. Kata dokter, kondisinya kritis. Bayu. Aku terlalu menghargaimu. Sudah kumatikan saja.
Andy serahkan bukti ke Raja Tanah. Junaidi juga ikut. Sekarang bukti kuat. Takutnya besok pagi aku akan ditangkap. Tenang saja. Aliansi Tanah jaga kamu. Gimana? Masih bisa diselamatkan? Pak Tua, aku di sini. Kau aman. Yang buat masalah, yang selesaikan. Biar aku temui lintang teri itu. Master, urusan Junaidi sudah selesai. Kapan Master terima aku jadi murid? Aku mau latihan ilmu hidup abadi. Kapan kamu naik ke posisi Junaidi? Baru ku terima kau jadi murid. Siapa di luar? Master, tak ada orang. Kita ketemu lagi. Kau, ku beritahu, jangan ikut campur atau kau mati tragis. Aku juga beritahu. Jangan bohong dan akui salah. Kalau tidak, dosamu tak akan bisa dibayar sampai hidup berikutnya. Orang baik-baik malah latihan ilmu jahat. Kau dihitung orang. Sekarang giliran. Kau cari mati. Mau rokok? Sabaranku terbatas. Datang sini. Sediakan rokok. Jangan ke sana, ada jebakan. Lintang, apa urusanmu? Diam. Cuma segitu. Kau juga lihat kan? Bima Putra berlatih ilmu jahat. Terus ikut dia, kau pasti mati. Aku orang yang pantas mati. Tak usah kau selamatkan. Menyesal? Ku beri kau kesempatan untuk benarkan. Kau mau aku lakukan apa? Kau kenal Bayu? Dia punya barang yang ku mau. Namanya bunga batu abadi. Asal ada itu, bisa obati Junaidi termasuk kankermu. Aku paham maksudmu. Bayu ada di hotel internasional lintas kota sebelah. Kenapa? Sudah tak tahan? Tuan, lepaskan aku. Aku tak mau masuk penjara. Aku tak mau mati. Tak berguna kau. Aku tak berguna. Aku tak bisa bantu, Tuan. Lepaskan aku. Okey. Kau mau mati bagaimana? Gimana? Tak bisa ditolong. Bunga batu abadi. Andy, kamu kenapa? Kamu terluka. Kondisi Kak Sinta sangat buruk. Sudah pingsan 3 kali. Ini yang keempat. Dia tak bisa bangun lagi. Tak apa. Aku sudah temukan cara selamatkan kakak. Kamu sudah temukan bunga batu abadi? Tak apa? Aku akan pecahkan batas. Bantu lindungi aku. Baik.
Kumpulkan semua kekuatan putri. Blokir semua jalur di sekitar. Siapapun yang masuk, mati. Tingkat 9, daratan. Kak Sinta nggak mungkin. Ini dari Kak Sinta sebelum pingsan dia kasih ke aku. Kata dia, ini sisa-sisa orang tuamu. Kau yang jaga sekarang. Kakakku sudah kuberi obati. Setelah dirawat lagi, akan pulih. Kenapa kau nangis keras begitu? Balikan ke aku. Kak Sinta khusus menyuruhku. Baru boleh kasih setelah dia pergi. Gak bisa, tunggu aku istirahat dulu, nanti ku kembalikan. Baiklah, jangan lupa kembalikan ya. Kalau Kak Sinta tahu, pasti malah sama aku. Aku tahu. Ayah, ibu tinggalkan barang pusaka. Kenapa kakak tak pernah bilang padaku? Buka dan lihat. Kelihatan sudah tua. Sepertinya ayah pernah pakai. Ayah, Ibu, aku pasti temukan pembunuh kalian. Aku akan balas dendam.